Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Permai. Kembali saya hadir di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan pada ibadah malam ketiga doa 10 malam yang kita selenggarakan. Saya langsung saja menyampaikan firman Tuhan, membacakannya, yaitu terambil daripada kitab Yohanes pasal ke-14 ayat ke-18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah ikuti bersama-sama sejak hari kenaikan pada hari Minggu yang lalu, dan juga Bapak Ibu Saudaraku, kita pun pada hari Kamis yang lalu, lalu kita pun melakukan ibadah-ibadah malam hari, yaitu malam yang pertama, malam yang kedua, dan malam yang ketiga pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya boleh teringat akan firman Tuhan yang saya boleh bacakan pada hari kenaikan pada malam pertama, kedua, dan ketiga. Saya mencoba melakukannya dengan rangkaian-rangkaian yang telah saya persiapkan jauh-jauh hari, yaitu hari Minggu yang lalu bercerita tentang hari kenaikan dan saat Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan mengatakan lewat para malaikat kepada para murid-muridnya agar mereka akan menerima kuasa dari sorga, kuasa Roh Kudus. Dan selanjutnya pada malam yang pertama kita boleh mendengar bagaimana Petrus berkhotbah dengan demikian luar biasa. Terjadi perubahan dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani, dari seorang yang terbatas pengetahuan dan pemahaman dan hikmat. Tuhan oleh Roh Kudus diberikan kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, kuasa daripada sorga, sebagai pembuktian atas kegenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, lalu saya berpikir-pikir, wow, ini peristiwa kecurahan Roh Kudus setelah Petrus menerima kepenuhan Roh Kudus bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain, 120 orang yang ada di Yerusalem menanti-nanti janji Tuhan. Mereka berubah semua. Mereka seakan-akan memiliki satu hidup yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus karena mereka telah dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga saya boleh teringat kepada Nikodemus yang datang menjumpai Yesus di malam hari. Seperti apa, bagaimana hidup kekal. Lalu Yesus mengatakan, menjawab dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 bahwa harus hidup baru, harus lahir baru, lahir dari air dan lahir dari roh. Saya boleh melihat, menyimak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa peristiwa kehadiran Roh Kudus di bumi ini telah dinubuatkan seperti khotbah Petrus. Nabi Joel telah menubuatkannya tentang kelahiran atau keberadaan atau kecurahan daripada Roh Kudus di bumi ini. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang mengingatkan saya bahwa kehadiran Yesus di bumi pun juga telah dinubuatkan, pun juga telah diberikan tanda-tanda. Ya, saya dan saudara boleh mengingat tentang kelahiran Yesus. Selain dinubuatkan dalam perjanjian lama, juga diberikan tanda-tanda kepada para gembala-gembala. Tanda-tanda yang disampaikan kepada orang-orang Majus, ada bintang di langit yang menunjukkan ada lahir seorang raja. Seperti itulah kelahiran Roh Kudus di bumi ini. Kecurahan Roh Kudus ke bumi ini telah dinubuatkan oleh Nabi Joel, pun juga ditandai dengan tanda-tanda Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau saya dan saudara boleh baca firman Tuhan
dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan kepadamu dan kepadaku, sebagaimana yang saya sudah baca tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Yesus akan pergi, tetapi akan kembali memelihara, menjaga umatnya. Lewat apa? Secara fisik lahiriah dia pergi ke sorga, tapi dia menjamin umatnya di bumi ini. Dia akan hadir lewat rohnya sendiri, roh Allah, Roh Kudus. Dan disebut pada masa-masa penantian akan kematian dan kebangkitannya, dan naiknya dia ke surga. Tuhan bilang Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Rupa-rupanya Bapak Ibu, waktu itu yaitu waktu pencurahan Roh Kudus. Waktu lahir dari Roh Kudus. Waktu Roh Kudus hadir di bumi yang saya anggap merupakan kelahiran dari roh di bumi ini untuk menyatakan kehadiran daripada Yesus yang telah dinubuatkan dan dinyatakan melalui tanda-tanda Bapak Ibu Saudaraku, adalah bahagian daripada janji Tuhan bahwa pada waktu itu kamu akan tahu. Maka mereka-mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Petrus dan 120 orang murid-murid Tuhan yang menanti di Yerusalem dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, pada masa itulah, pada saat itulah mereka mengalami persekutuan, kesatuan dengan Tuhan yang hadir lewat rohnya. Sebagaimana mereka dulu hidup bersama-sama dengan Yesus di bumi, maka lewat Roh Kudus Tuhan Yesus telah menggantikan kehadiran dirinya lewat rohnya yang menemani, yang menyertai, yang mengiringi, dan ada di dalam diri pribadi murid-murid Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah yang sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, para murid-murid Tuhan, ya, yang diwakili oleh Petrus, menunjukkan kepada dunia ini mereka tidak mabuk, ya, tapi telah hidup dalam Tuhan. Yesus yang semasa hidupnya ada berdampingan di kiri kanan daripada para murid-murid, tapi sesaat mereka dicurahi oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, Yesus dalam rohnya ada pada diri pribadi orang-orang itu. Dan disebutkan Bapak Ibu Saudaraku, barang siapa memegang perintahku, engkau dan aku telah baca, telah dengarkan firman Tuhan. Peganglah itu baik-baik dan turutilah perintah Tuhan itu. Maka firman Tuhan menjanjikan kepadamu dan kepada saya, dialah yang barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Yesus telah ada di sorga. Bersama dengan Yesus ada Bapa di sorga. Yesus menjamin bahwa Bapa di sorga akan mengasihi barang siapa yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan disebutkan ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya lewat kehadirannya, lewat Roh Kudus yang ada pada setiap orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah persekutuanmu sepanjang 10 malam ini, carilah akan kuasa Tuhan. Mintalah Roh Kudus Tuhan agar hadir di hidupmu sebagai pengganti Yesus secara lahir yang telah berangkat ke surga. Tapi dia tidak akan biarkan engkau dan aku, dia pelihara, dia tidak akan biarkan aku dan engkau yatim piatu. Tapi dia hadir, menyertai, melindungi, memelihara, dan ada bersama-sama dengan engkau dan aku, karena dia ada di dalam aku dan engkau. Demikian firman Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.